Halo teman-teman sahabat Huzaifa Jasmi Channel. Kembali lagi di video terbaru updatean dari budidaya Huzaifa Jasmi teman-teman. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya kepada teman-teman yang mungkin baru membudidayakan ikan gurame. Di sini saya ingin berbagi tentang masalah ikan gurame ya. Jadi ciri-ciri ikan gurame yang sakit itu seperti ini teman-teman. Jadi mereka mengambang pada saat bernapas mengeluarkan gelembung dari insangnya. Nah, itu dipastikan ikan gurame kita itu sedang sakit ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau ikan gurame sudah seperti ini, itu hampir 80% itu biasanya mereka akan mati ya, teman-teman. Jadi, kita bisa langsung goreng, teman-teman. Itu kalau ukuran gurame kita sudah enak dimakan ya. Ini ukurannya 5 jarian ya teman-teman, usia 2 bulan. Ini sepertinya karena dicampur dengan gurame yang ukuran besar ya, pada saat kemarin dikuras itu dia terhimpit badannya ya, terhimpit badannya, akhirnya ada luka dan stres, maka akhirnya menyebabkan ia sakit seperti ini teman-teman. Jadi gurame itu ikan yang mudah stres ya teman-teman, jadi kita harus hati-hati pada saat melakukan pergantian air, jangan sampai banyak sisik mereka yang copot, karena tenaganya luar biasa gurame itu ya. Kalau kita kagetin sedikit aja mereka akan berontak, dan otomatis kalau kolamnya itu sempit, apalagi dari kolam beton, itu mereka bisa menabrak tembok, otomatis bagian kepala atau tubuhnya itu ada yang luka. Nah, itu menyebabkan mereka sakit ya teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini, ya kita tinggal biarkan saja. Sebenarnya sih bisa kita kasih PK ya, tapi itu tidak menyelesaikan juga, karena PK itu hanya untuk yang luka. Tapi kalau ini sudah luka dalam ya, insangnya itu sepertinya sudah rusak, sudah sakit, maka biasanya kalau sudah seperti ini tuh ya saya serok, saya goreng ya teman-teman. Jadi eh, tidak ada obatnya kalau ikan gurame ya. Untuk saat ini ikan gurame itu permasalahannya itu ya. Jadi permasalahan insang sakit sama sirip putih, sama penyakit jamur di siripnya. Ini sudah 2 hari seperti ini, saya biarkan saja, mudah-mudahan ada keajaiban, asik. Tapi biasanya sih yang saya alami itu ya jarang gitu ya, jarang mereka bisa kembali pulih. Kalau ini sih belum parah banget ya, masih normal lah bentuk sisiknya, namun di beberapa bagian badannya itu sudah berwarna putih ya, lihat. Nah ini respon dia juga masih bagus, masih mengenali pergerakan, dia masih bisa menghindar tuh ya. Nah di beberapa bagian tuh ada beberapa yang putih ya. Nah ini kalau sudah mojok diem nggak berenang seperti ini ya sudah ya teman-teman, selesai, kita potong aja, kita goreng. Tapi kalau masih seperti ini, saya sih berharap ya ia masih bisa hidup kembali, masih bisa berkembang ya. Tapi kalau sudah mojok, tidak ada pergerakan, hanya seperti ini ya sudah, kita potong aja teman-teman. Di gurame itu kalau sudah sakit seperti ini obatnya agak sulit teman-teman. Nanti kita akan bahas ya penyakit-penyakit pada ikan gurame di video-video terbaru dari Huzaifa Jasmi. Karena sekarang cuaca juga sedang tidak kondusif ya teman-teman. Siang panas ya, di saat sore hari hujan, itu mempengaruhi ya. Makanya pastikan kita tidak terlalu sering untuk melakukan pergantian air kalau untuk ikan gurame. Biarkan saja kalau ikan gurame sampai kolam itu benar-benar hijau gitu ya, butek gitu ya, nggak apa-apa. Itu malah membuat mereka lebih sehat karena kondisi airnya itu lebih hangat. Tapi kalau airnya itu bening seperti ini ya, ini karena saya baru melakukan pergantian eh, 3 hari yang lalu, dan juga terkena hujan ya.
jadi airnya bening. Nah, itu sebenarnya bisa menyebabkan, terutama ikan gurame muda ya, ikan gurame muda ini itu mudah terkena serangan penyakit teman-teman. Oke, gurame itu bagusnya memang airnya itu tidak kita kuras-kuras teman-teman. Tapi karena kemarin itu beberapa itu kena jaruman ya, jadi sisiknya ada yang jaruman, makanya saya kuras total untuk menghindari penyakit yang menular bagi ikan gurame lainnya. Namun ternyata ada satu korbannya ini seperti ini. Nah, ini jangan sekali-kali kalau sudah sakit seperti ini kita angkat ya teman-teman. Ikan guramenya kita angkat, kita taruh di air baru, mati dia langsung. Karena perubahan suhu yang signifikan itu bisa menyebabkan ikan gurame langsung mati teman-teman. Dia langsung berwarna putih, sisiknya semua tubuhnya putih, sudah selesai. Itu tidak bisa hidup lagi dia. Jadi kalau seperti ini jangan sekali-kali kita angkat, pindahkan ya teman-teman. Kalaupun pindahkan ya kita pakai air, tapi kita campur air PK ya, air PK. Dan itu pun airnya jangan air yang baru, air yang sudah dienapkan. Kalau kita menggunakan air baru, ikan ini kita taruh di air baru, perubahan suhu yang drastis ya, itu bisa menyebabkan ikan gurame itu langsung mati ya. Dia stres, kaget, dan memutih dan akhirnya mati. Jadi kalau sudah seperti ini biarkan saja. Nah, ini masih ada pergerakan ya. Jadi kalau masih ada pergerakan seperti ini saya biarkan. Nanti kalau sudah tidak ada pergerakan baru kita eksekusi ya. Kita goreng aja. Nggak perlu nunggu lama. Ya itu yang babon-babonnya ya. Yang besar-besar alhamdulillah aman ya. Makan juga sangat lahap ya. Ini daun kajar-kajar yang muda ya teman-teman. Sengaja saya berikan daun kajar-kajar. Biarkan saja sampai daun ini membusuk dan airnya berwarna kehijauan. Itu sangat baik untuk kesehatan ikan gurame ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman sahabat Huzaifah Jasmi updatean video terbaru dari budidaya ikan gurame. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru ya memulai budidaya gurame. Salam sukses dari Huzaifah Jasmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.